Selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar kita semua? Tentulah kabar baik. Karena kasih dan anugerah Allah yang senantiasa melingkupi hidup kita. Saudaraku, sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, kiranya kita mau menyapa Tuhan. Dan kita mau mendengarkan firman Tuhan melalui renungan pagi bersama dengan saya, Evangelis Hermin Siburian. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa, Bapa yang terkasih, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga. Terima kasih pagi yang indah ini Tuhan, Engkau memberikan anugerah dan kasih-Mu yang kekal bagi hidup kami. Sehingga kami boleh menikmati nafas kehidupan serta kesehatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami semua. Bapa, pada pagi hari ini kami mau menyapa Engkau melalui firman-Mu. Kami rindu dan mengetahui apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, bukakan hati kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun dan memberkati kami dan memberikan pengertian bagi kami, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Perlengkapi hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan Yesus. Engkau selalu sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Biarlah nama-Mu yang senantiasa dimuliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Matius 6 ayat 33 yang berbunyi, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Amin. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai manusia, siapapun kita selalu merasa khawatir untuk segala sesuatu yang belum pernah terjadi di dalam kehidupan kita. Khawatir akan keberlangsungan dan kemauan hidup kita. Khawatir akan masa depan kita dan lain sebagainya. Sehingga dampak daripada rasa khawatir ini saudaraku, kita disibukkan pagi, siang, sore, bahkan malam mencari uang, mencari kekayaan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Pokoknya mencari hal-hal yang memuaskan kedagingan kita. Saudaraku yang terkasih, padahal semuanya ini bukan berasal dari Tuhan, melainkan dari dunia ini. Perlu kita mengetahui saudaraku, bahwa dunia ini akan lenyap. Tetapi ingat saudara, orang-orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Yang menjadi pertanyaan di dalam hal ini saudaraku, bagaimana kita hidup selama-lamanya? Tentulah sesuai dengan ayat yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Kita harus mencari lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita semua. Dan kita harus menyerahkan dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga rasa khawatir itu akan lenyap dan Tuhan akan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan hidup kita, apa yang kita perlukan di dalam hidup kita, yaitu kita harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Meskipun situasi kondisi yang tidak menentu di dalam kehidupan kita, terlebih akhir-akhir ini saudaraku, kita semua merasakan
dampak daripada virus COVID-19 ini. Perkembangan dari ekonomi kita carut marut. Bahkan banyak dari kita yang sudah kehilangan ladang pekerjaan dikarenakan PHK di dalam perusahaannya. Karena situasi kondisi virus yang sampai saat ini sudah 1,5 tahun kita merasakannya. Begitu juga dengan dunia ini. Bukan hanya di negara kita Republik Indonesia. Tetapi saudaraku, kita harus percaya bahwa ada pengharapan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam menghadapi hidup kita hari lepas hari, kita harus menjadi orang yang pantang menyerah dan terus menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena Ialah yang berkuasa di dalam hidup kita. Karena Dialah yang mengerti akan hidup kita. Karena Tuhan selalu merancang kehidupan kita dengan yang baik. Dia tidak pernah merancang hidup kita yang tidak baik bagi kita yang terus berpengharapan kepadanya. Yang perlu kita ketahui dan kita ingat saudaraku, bahwa kita mencari kerajaan Allah lebih dahulu di dalam kehidupan kita, bukan untuk mendapatkan hidup yang berkelimpahan, tetapi untuk menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan atas seluruh aspek kehidupan kita, dan menempatkan Tuhan Yesus sebagai yang terutama di dalam hidup kita. Kita harus gigih mengejar perkara-perkara rohani ketimbang kita mengejar perkara-perkara yang ada di dunia ini. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup kita ini adalah anugerah Allah. Anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kehidupan kita. Oleh karena itu saudaraku, jangan kita pernah khawatir tentang apapun juga. Tetap jalanilah hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan. Maka kita akan menemukan kehendaknya di dalam situasi apapun kita. Tuhan selalu menyertai kita. Percayalah saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan pertolongan Roh Kudus, kita akan mampu menaati perintah Allah. Dan tidak ada alasan bagi kita untuk kita merasa khawatir dan cemas akan kebutuhan hidup kita. Karena saudaraku, pastilah semuanya itu akan disediakan Tuhan bagi kehidupan kita saat ini maupun yang akan datang. Tuhan terus percaya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan akan mampu melalui ini, karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Dan tetaplah berpengharapan kepada Tuhan. Janganlah biarkan hidup kita terus khawatir akan hidup kita selanjutnya. Karena Tuhan Yesus selalu merancang hidup kita dengan hal-hal yang sangat baik seturut dengan kehendaknya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman-Mu yang menguatkan kami, yang mengajarkan kami Tuhan, supaya kami dapat menjalani hidup dan kehidupan kami dengan tidak ada rasa khawatir sedikit pun. Karena
Engkau ya Allah yang berkuasa atas hidup kami. Engkau ya Allah yang sudah menyediakan apa yang kami butuhkan. Karena Engkau ya Allah selalu merancang kebaikan di dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan untuk terus mencari Engkau terus di dalam kehidupan kami. Tidak ada alasan sedikit pun bagi kami Tuhan untuk kami menjauh dari Engkau ya Allah. Walaupun situasi kondisi kami sangat-sangat menyulitkan bagi kami. Kami percaya Engkaulah yang memberikan solusi yang terbaik bagi kami. Engkau mampu melepaskan belenggu-belenggu kesusahan di dalam kehidupan kami. Jikalau kami mengandalkan Engkau, Engkau selalu beserta dengan kami. Bapa yang baik, kami juga berdoa pada pagi hari ini buat hamba-hamba Tuhan yang boleh memberitakan kabar baik tentang Engkau Tuhan ke seluruh penjuru dunia ini. Engkau yang mengurapi, memberkati kehidupannya, dan Engkau juga memperlengkapi setiap hamba-hambamu. Terlebih Tuhan buat hambamu yang boleh melayani di pelosok-pelosok yang tidak terjangkau banyak orang ya Bapa. Engkau yang memenuhi kebutuhan mereka. Engkau yang memperlengkapi mereka di dalam memberitakan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa pada pagi hari ini buat bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Berikan damai sejahtera-Mu Tuhan. Curahkan kasih-Mu bagi negara kami ini ya Bapa. Pimpin Tuhan setiap aparat pemerintahan di dalam menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik. Engkau berkati pimpinan kami yang tertinggi, Bapak Presiden Jokowi beserta dengan jajarannya Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati pemerintahan-pemerintahan kami Tuhan dari tingkat tertinggi sampai ke tingkat terendah RT RW sekalipun ya Bapa. Mampukan mereka menjalankan tugas mereka sebagai abdi negara ya Tuhan, dengan takut akan Engkau ya Allah, sehingga hasil dari pekerjaan mereka Tuhan membuahkan hasil yang manis yang boleh dinikmati kami rakyat Indonesia ya Bapa. Dan jadikan mereka Tuhan garam dan terang, terlebih anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan. Mereka boleh menjalankan roda pemerintahan ini dengan takut akan Engkau ya Allah. Bapa, kami juga mau berdoa buat seluruh kami Tuhan, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, yang menghadapi pergumulan hidup yang sangat berat. Kami percaya Engkau pasti melawat mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau akan melegakan, yang sedih Engkau akan menghiburkan. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami Tuhan Yesus menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.